Leluhur Wan Guming langsung menggunakan teknik pencarian jiwa. Bertanya sedikit demi sedikit, itu hanya membuang-buang waktu. Betapa mudah dan sederhananya mencari jiwa secara langsung. Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu. Ucap pemuda aneh itu berteriak dengan sedih. Bahkan jika ayahmu, Raja Hantu Shen Ming, ada di sini, aku tidak akan takut. Ucap leluhur Wan Guming mencibir, dan rohnya menembus langsung ke dalam jiwa pihak lain. Pemuda aneh itu menjerit kesakitan. Dengan tingkat budidaya Wan Gumingzu yang telah mencapai transendensi tingkat ketiga, bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh ketiga orang ini. Setelah beberapa saat, leluhur Wan Guming telah menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Chen, meninggalkan jiwa ketiga orang yang sekarat, leluhur Wan Guming mendatangi Qin Chen dan memberi hormat dengan hormat. Pada saat yang sama, dia memberitahu Qin Chen semua informasi yang telah dia peroleh. Ada beberapa pasukan daerah terlarang di tanah terlantar ini. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Kali ini, untuk mendobrak pembatasan di Laut Mati, mereka bersatu dan bersiap untuk menerobos ke dalam wilayah terlarang di Laut Mati dan mencari cara untuk meninggalkan tempat ini. Setelah mempelajari banyak informasi, mata Qin Chen berbinar. Informasi yang diperoleh Wan Gumingzu mirip dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu, dan di area terlarang itu dijaga oleh beberapa master transendensi tingkat 3, dan mereka adalah orang paling berkuasa di sini. Qin Chen sedikit berubah warna. Awalnya, dengan kekuatannya sendiri dan leluhur Wan Guming, dia pikir dia bisa merajalela di sini, tapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya, prioritas utama adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan. Gumam Qin Chen berpikir keras. Menurut informasi yang diperoleh leluhur Wan Guming, masih ada waktu 3 bulan sebelum tim dari tanah terlantar ini menuju ke tanah terlarang Laut Mati. 3 bulan, gumam Qin Chen. Tidak banyak waktu. Sangat sulit untuk bergabung dengan tim terlarang ini dalam waktu 3 bulan. Tentu saja hal itu bukan tidak mungkin. Hari ini, saya tidak takut dengan sisa jiwa dari transendensi tingkat ketiga seperti leluhur Wan Guming dan leluhur Tuoba, tetapi ketika menghadapi transendensi tingkat ketiga yang sebenarnya. Gumam Qin Chen merasakan tekanan berat di hatinya. Kecuali, dia dapat sepenuhnya menembus transendensi tingkat kedua dan alam dari segala fenomena. Pada saat itu, meskipun Anda kalah pada transendensi tingkat ketiga ini, Anda masih dapat melindungi diri sendiri. Bagaimana cara menerobos? Pikir Qin Chen memandang jiwa Dewa Heiyun dan Jiu Lao, dan hatinya tergerak. Dia langsung mengangkat tangannya dan meraih kedua orang itu. Keduanya tampak ketakutan. Mereka hendak melawan, tetapi mereka sudah dicubit erat oleh Qin Chen. Kemudian dia meremas kuat-kuat dengan tangan besarnya, dan dengan keras, jiwa mereka terguncang. Ia terjepit dan meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, jalan asli kedua orang itu tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, dua kekuatan berbeda dari hukum kematian mengalir ke sumber Qin Chen. Kedua kekuatan jalan kematian ini mengandung aturan unik dunia bawah. Ketika aturan ini digabungkan dengan kekuatan aturan Qin Chen sendiri, Qin Chen segera merasakan kekuatan transparan dan bulat, seolah-olah dia bersatu. Aura Qin Chen jelas telah meningkat sedikit, dan aura samar dari segala sesuatu dilepaskan. Ini benar-benar berhasil. Gumam Qin Chen merasa senang. Sebelumnya, setelah kekuatan asli bandit awan hitam itu diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, itu hanya sedikit ditingkatkan dan dipelihara. Tapi sekarang, ketika Qin Chen menelan kekuatan asli Dewa Heiyun dan Jiu Lao, Qin Chen jelas merasakan peningkatan yang mencengangkan. Aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya muncul dari tubuh Qin Chen, seperti substansi. Perpaduan yin dan yang benar-benar mengerikan. Gumam Qin Chen terkejut. Jika ini terus berlanjut, selama dia cukup memahami asal-usul transendensi, tidak akan sulit baginya untuk memasuki ranah transendensi tingkat kedua. Di samping, Wan Gumingzu memandang Qin Chen dengan kaget. Kecepatan peningkatan Tuan Muda Chen pasti terlalu mengerikan. Tuan Chen, apa rencana kita selanjutnya? Ucap Wan Gumingzu bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Ucap Qin Chen berbalik dan menatap pemuda yang ketakutan itu. Pertama, mari kita temui Raja Hantu Shen Ming itu dulu. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih pemuda aneh itu. Tidak, jangan bunuh aku.
Ucap pemuda aneh itu berkata dengan ngeri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya tajam melintas di mata Qin Chen, dan dia meremasnya dengan kuat dengan tangannya yang besar. Semangat pemuda aneh itu hancur dalam sekejap, dan pada saat jiwanya hancur. Siapa yang berani menyentuh pewarisku? Aura mengerikan langsung dilepaskan dari kedalaman jiwa pemuda aneh itu. Dalam sekejap, kesadaran berubah menjadi sosok setinggi langit, menatap dingin ke arah Qin Chen, dengan kekuatan besar seperti gunung. Sosok yang mengandung aura kematian tak berujung ini menatap dingin ke arah Qin Chen, itu adalah Raja Hantu Senming. Namun, ini bukanlah tubuh sebenarnya dari Raja Hantu Senming, tetapi hanya salah satu dari tubuh spiritualnya, tubuh spiritual yang dipercayakan pada tubuh pemuda iblis. Ayah, selamatkan aku. Pikiran dan jiwa pemuda aneh itu hancur. Pada saat ini, hanya ada sisa jiwa yang tersisa. Ia dilindungi oleh kesadaran spiritual Raja Hantu Senming, dan masih memiliki vitalitas yang lemah. Pada saat ini, dia berteriak ngeri pada tubuh roh Raja Hantu Senming. Dia sangat ketakutan. Qin Chen berkata dengan tenang, "Yang mulia, Anda adalah Raja Hantu Senming bukan? Huff, kamu tahu namaku dan kamu berani membunuh ahli warisku, betapa beraninya kamu." Aura tak berujung mekar di tubuh Raja Hantu Senming. Bahkan jika itu hanya kesadaran spiritual, itu masih kuat. Serangkaian aura abadi melekat padanya, seperti dewa abadi, menekan Qin Chen dengan seluruh kekuatannya. Dia sangat marah. Kapan seseorang berani menantang otoritasnya di tempat terlantar ini? Bunuh ahli warismu. Siapa bilang aku membunuh ahli warismu? Ucap Qin Chen tersenyum. Dia tiba-tiba menatap pemuda yang mempesona itu dan tiba-tiba membanting telapak tangannya. Sebelum Raja Hantu Senming sempat bereaksi, dia melihat pemuda aneh itu menatap dengan ngeri dan marah. Matanya dan jejak terakhir jiwanya langsung berubah menjadi abu dan menghilang tanpa bekas. Sampai kematiannya, dia tidak pernah membayangkan akan mati di tempat seperti itu. Bukankah pria di depannya itu sengaja menahan diri dan menunjukkan kemampuannya, agar dia bisa menunggu ayahnya muncul untuk merekrutnya? Mengapa tidak memainkan kartu Anda berdasarkan akal sehat? Qin Chen menyeringai, "Tuan Raja Hantu Senming, sekarang saya benar-benar membunuh ahli waris Anda," kata Qin Chen dengan ringan. "Kamu ingin mati?" Ucap Raja Hantu Senming sangat marah. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan membunuh keturunannya di depannya. Raja Hantu Senming meraung dengan marah dan langsung meninju Qin Chen. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna, dan aura yang mewakili transendensi tingkat ketiga dan tak terkalahkan menyapu. Seperti lautan luas, itu menyelimuti Qin Chen dalam sekejap. Di permukaan tubuh Qin Chen, jalan aturan kematian berkembang, dan nafas dari semua fenomena meresap. Pedang karat misterius muncul di tangannya, diisi dengan nafas membunuh yang tak ada habisnya, dan menebas ke arah Raja Hantu Senming. Dengan keras, cahaya pedang bertabrakan dengan kekuatan tinju Raja Hantu Senming, menyebabkan ledakan dahsyat. Pedang karat misterius Qin Chen benar-benar menahan kekuatan tinju Raja Hantu Senming. Cahaya pedang itu bersinar terang, memotong celah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan keras, kekuatan tinju yang diledakkan oleh Raja Hantu Senming runtuh dalam sekejap dan menyebar di kehampaan. Raja Hantu Senming terkejut. Meskipun dia hanyalah tubuh roh, kekuatan tempurnya kurang dari 1% dari tubuhnya, tetapi itu cukup untuk menekan transendensi tingkat kedua. Sekarang dia dihentikan oleh transendensi tingkat pertama. Betapa luar biasa ini. Qin Chen menyeringai, transendensi tingkat ketiga, tidak lebih dari itu. Raja Hantu Senming dengan dingin mendengus, "Apa yang membuatmu begitu sombong? Jika aku secara langsung, membunuhmu sangatlah mudah." Qin Chen mencibir dan berkata, "Secara langsung. Jika saya langsung memusnahkan tubuh roh Anda, bagaimana Anda tahu siapa yang membunuh Anda?" Raja Hantu Senming tiba-tiba tertawa dan berkata, "Nak, di tempat terlantar ini, banyak sekali pria yang berani berbicara kepadaku seolah kamu sudah mati. Rerumputan di setiap kuburan tingginya 3 kaki. Kalian mengira kamu memiliki kemampuan, dan kamu bisa melakukannya di tempat terlantar ini. Apakah kamu tak terkalahkan? Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung kursi ini." Setelah selesai berbicara, Raja Hantu Senming mengambil tindakan lagi. Dalam sekejap, aliran energi hantu hutan gelap bertahan dan dengan cepat berubah menjadi tombak di depannya, meledak ke arah Qin Chen.
Qin Chen mengaktifkan pedang karat misterius dan menebasnya dengan satu serangan. Ini hanyalah senjata yang dipadatkan oleh jalan besar. Selama itu bukan Raja Hantu Shen Ming sendiri, dia secara alami tidak takut dengan tabrakan langsung seperti itu. Terlebih lagi, dia sengaja memprovokasi Raja Hantu Shen Ming hanya untuk mengetahui kekuatan dan metodenya yang sebenarnya. Ketika dua orang bertarung, masuk akal bahwa kekuatan abadi dari transendensi rangkap 3 sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan transendensi tingkat kedua tidak dapat menahan sinar kekuatan ilahi dari transendensi tingkat ketiga. Terutama di dunia bawah, aturan jalan dari kematian sangat kuat. Penindasan yang intens, peraturan tingkat tinggi melawan peraturan tingkat rendah, dengan sendirinya memiliki kekuatan penindasan. Tapi masalahnya adalah Raja Hantu Shen Ming hanyalah tubuh roh, dan bagian dari jalan kematian yang dikendalikan oleh Qin Chen berasal dari Kaisar Yuming, yang merupakan aturan tertinggi Taoisme di dunia bawah. Alhasil, keduanya dengan cepat mengambil tindakan, dan untuk sesaat, keduanya berimbang. Tidak peduli bagaimana serangan Raja Hantu Shen Ming, Qin Chen dapat menahannya dan melakukan serangan balik dengan cepat. Setelah bertarung selama ratusan ronde, tiba-tiba, ada kilatan cahaya pedang, dan Qin Chen muncul di samping Raja Hantu Shen Ming pada waktu yang tidak diketahui, dan dengan satu pedang dia menebas tombak di tangan Raja Hantu Shen Ming. "Apakah ini semua kekuatanmu?" ucap Qin Chen mencibir. "Kamu sedang mencari kematian," ucap Raja Hantu Shen Ming menjadi marah, dan aura hantu yang mengerikan langsung memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, dan seluruh aula berubah menjadi neraka hutan. Segala jenis hantu menangis dan melolong. Ini adalah kekuatan paling kuat dari Raja Hantu Shen Ming. Dalam aura hantu itu, bayangan seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, masing-masing dengan wajah ganas, menyerang Qin Chen dengan gila-gilaan. Kekuatan ini sangat dingin dan menakutkan, menyelimuti Qin Chen dalam sekejap dan terus menembus ke dalam tubuh Qin Chen, mencoba merusak tubuhnya. "Hahaha, kamu diselimuti oleh kekuatan gelapku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu harus patuh menjadi makananku," ucap Raja Hantu Shen Ming tertawa galak. "Selama Anda bukan orang kuat dengan transendensi rangkap 3, mustahil untuk menahan erosi kekuatan gelapnya." "Benarkah itu?" ucap Qin Chen merasakan aura gelap mengalir ke tubuhnya, dan bukannya terkejut, dia malah merasakan ekstasi di dalam hatinya. Jalan kematian di tubuh Qin Chen beroperasi sesuai aturan, dan niat melahap yang kuat melonjak, benar-benar melelehkan dan menyerap aura transenden tingkat ketiga Raja Hantu Shen Ming sedikit demi sedikit. Kekuatan Raja Hantu Shen Ming ini adalah kekuatan sebenarnya dari transendensi tingkat ketiga. Meskipun ini hanya tubuh rohnya di depannya, kekuatannya pada dasarnya sama. Gumpalan kekuatan transendensi tingkat ketiga ditelan oleh Qin Chen, tiba-tiba, cahaya hitam di tubuh Chen berkedip-kedip, dan auranya terus mengembun. Suplemen yang bagus. Ini benar-benar suplemen yang bagus. Ekstasi di hati Qin Chen saat ini tak terlukiskan. Tubuh Qin Chen dikelilingi oleh cahaya hitam, dan sumber di dalam tubuhnya menjadi semakin sempurna dan alami. Qin Chen sangat gembira, tetapi di seberangnya, Raja Hantu Shen Ming bingung. "Mengapa energi hantu hutan gelap saya tidak berfungsi? Anak di depanku sudah lama terbungkus aura Shen Ming, tapi dia tidak bereaksi sama sekali." "Datang lagi," ucap Raja Hantu Shen Ming tidak mempercayainya lagi, dia meningkatkan keluaran Qi Shen Ming, dan segala jenis suara rengekan bergema di seluruh dunia. Kekuatan seperti itu dapat merusak segala sesuatu di dunia. Namun, tidak peduli bagaimana dia menggunakannya, Qin Chen di sisi berlawanan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan dimusnahkan, sebaliknya, aura di tubuhnya tampak sedikit membaik. Raja Hantu Shen Ming tiba-tiba terkejut. Sebagai seorang transenden rangkap 3, persepsinya begitu tajam sehingga tidak ada perubahan sedikit pun yang bisa lepas dari persepsinya. Aura pria di depannya sepertinya tidak mengalami kerusakan, tapi sebaliknya, itu benar-benar meningkat. Raja Hantu Shen Ming akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Pria di depannya sebenarnya sedang menyerap Qi Shen Ming yang menelannya, tak heran dia tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, Raja Hantu Shen Ming akhirnya sadar. Dia hanyalah tubuh spiritual, orang yang tidak memiliki akar, dan tidak dapat terus-menerus menampilkan energi gelap. Jika tubuh utamanya ada di sini, dan orang lain ingin menelan energi gelapnya, dia akan mampu menahan lawannya sampai mati. Tapi sekarang, begitu kekuatan tubuh spiritualnya habis, tanpa keberadaan tubuh aslinya,
dan kekuatan tempurnya tidak dapat diisi ulang, dia akan mendapat masalah. Anak ini aneh. Aku tidak bisa melanjutkan. Gumam Raja Hantu Sen Ming terkejut. Dia tidak ingin mati di sini. Meskipun penghancuran tubuh roh berdampak kecil pada tubuhnya, tubuh roh memperoleh banyak informasi, seperti putranya meninggal sebelum ini, dan anak ini adalah monster, dia harus dibunuh, kalau tidak dia akan menjadi masalah besar. Sosoknya bergerak tanpa berbalik sama sekali. Dia langsung naik ke langit dan hendak pergi dari sini, tanpa memberi Qin Chen waktu untuk bereaksi. Qin Chen, yang sedang menelan energi Sen Ming, tiba-tiba membuka matanya, apakah begitu mudah untuk pergi tanpa izin saya? Raja Hantu Sen Ming mencibir, saya ingin pergi, bisakah Anda mencegahnya? Dia berdiri dengan kuat dan hendak meninggalkan dunia ini, tetapi sebelum dia bisa meninggalkan aula ini, terdengar ledakan, seolah-olah dia menabrak dinding, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke belakang. Itu adalah penghalang ruang. Pada titik tertentu, penghalang ruang terbentuk antara langit dan bumi, menghalangi semua ruang di sekitarnya. Raja Hantu Sen Ming tidak terkejut bahwa dia akan diblokir, lagi pula, pihak lain bukanlah orang bodoh, dan bukan tidak mungkin untuk membuat lebih banyak persiapan. Tapi poin kuncinya adalah dia adalah transendensi tingkat ketiga, jadi bagaimana kekuatan magis spasial pihak lain bisa menghentikannya. Qin Chen melompat dan datang ke sisi berlawanan dari Raja Hantu Sen Ming, sudah kubilang aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, kenapa kamu tidak percaya? Ucap Qin Chen dengan ringan. Saya masih tidak percaya, ucap Raja Hantu Sen Ming meraung dan naik ke langit lagi. Bagaimana Qin Chen bisa membiarkan pihak lain bertindak begitu bebas? Dia melompat keluar dan menyerang Raja Hantu Sen Ming. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan berubah menjadi sangkar hitam, langsung menjebak Raja Hantu Sen Ming. Raja Hantu Sen Ming mendengus dingin, dan dengan keras, saat pedang tajam Qin Chen terbelah, tubuh rohnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi lusinan aliran cahaya, melesat ke segala arah. Tubuh rohnya sekarang bukanlah untuk membunuh Qin Chen, tetapi meninggalkan tempat ini dan kembali ke tubuhnya, mengambil banyak informasi tentang orang ini. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk menghancurkan tubuh rohnya sendiri dan membaginya menjadi puluhan cabang, asal masih ada satu badan cabang yang tersisa, tujuannya akan tercapai. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menghentikannya untuk berpisah dalam banyak cara. Leluhur Wan Guming, berhentilah menonton pertunjukannya. Ucap Qin Chen mendengus dingin saat melihat ini. Siap Tuan Chen, bawahanmu sudah menunggu lama sekali. Bersamaan dengan suara tawa gembira, dengan keras, Wan Gumingzu tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Menghadapi roh transenden tingkat ketiga, bagaimana mungkin Qin Chen tidak meninggalkan rencana cadangan apapun? Begitu leluhur Wan Guming muncul, aura menakjubkan tiba-tiba meledak dari kristal tengkorak. Dalam sekejap, kekosongan di seluruh aula mendidih, dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya turun seperti gelombang pasang, menutupi semua kekosongan di seluruh aula. Nafas ini, kamu, ucap Raja Hantu Sen Ming tampak ngeri. Aura yang terpancar dari leluhur Wan Guming di depannya sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada transendensi rangkap 3 miliknya. Siapakah orang kuat ini? Matanya tiba-tiba tertuju pada leluhur Wan Guming. Tidak, kamu hanyalah sisa jiwa. Melihat kristal tengkorak di depannya, Raja Hantu Sen Ming tampak terkejut. Sial, jadi bagaimana jika aku hanya sisa jiwa? Apa menurutmu aku tidak dapat menghancurkan roh sepertimu? Sialan, kamu berani meremehkanku. Ucap Wan Gumingzu sangat marah. Aura kematian yang tak ada habisnya datang seketika, menutupi seluruh tubuh roh yang ditembakkan oleh Raja Hantu Sen Ming. Pada saat ini, Qin Chen telah tiba di depan Raja Hantu Sen Ming dan menyerang dengan pedang. Di bawah serangan Qin Chen, pecahan Raja Hantu Sen Ming hancur satu demi satu, berubah menjadi aura Sen Ming murni, yang dengan cepat ditahan oleh Qin Chen. Raja Hantu Sen Ming ketakutan dan marah, dan terus berjuang, tetapi situasinya lebih kuat dari yang lain, dan tidak ada gunanya dia melawan. Sejak Qin Chen memutuskan untuk mengambil tindakan, dia tidak akan pernah meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia secara langsung memprovokasi sosok transenden tingkat ketiga? Terlebih lagi, ada leluhur Wan Guming yang sedang menyerbu formasi. Dalam sekejap, semua tubuh spiritual Raja Hantu Sen Ming dihancurkan dan dibunuh oleh Qin Chen. Tubuh roh Raja Hantu Sen Ming akhirnya mengeluarkan raungan enggan dan musnah seluruhnya. Pada saat ini,
Di lautan hitam pekat yang tak berujung, Raja Hantu Shenming tiba-tiba terkejut, dan hampir terkena tentakel yang mengerikan. Untungnya, ada Master Transcendent tingkat ketiga lain di sampingnya, yang datang membantu tepat waktu, dan menyelesaikan krisis ini untuknya. Jika tidak, dia pasti akan terluka ringan akibat pukulan ini. Saudara Shenming, apa yang terjadi denganmu? Ucap seorang Master Transcendent rangkap 3 lainnya bertanya dengan cemberut. Di tengah pertempuran sengit dengan musuh yang kuat, Raja Hantu Shenming sebenarnya sedang terganggu saat ini. Wajah Raja Hantu Shenming sangat jelek, dan ada keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tubuh roh yang kutinggalkan di tubuh putraku Mingsu tiba-tiba menghilang. Tubuh roh menghilang. Ucap orang kuat itu pupilnya menyusut, maksudmu putramu Mingsu sudah mati. Siapa yang melakukannya? Kamu bahkan tidak bisa mengembalikan tubuh rohmu. Mata Raja Hantu Shenming tajam, putraku Mingsu sedang mencari jiwa segar untuk istana Raja Hantuku untuk membuka area terlarang. Mereka yang berani membunuhnya pasti adalah pemilik area terlarang lainnya di tanah terlantar ini. Aura mengerikan tiba-tiba menyapu tubuh Raja Hantu Shenming. Kekosongan dalam radius ribuan mil langsung mendidih, dan laut mati di bawahnya langsung memicu gelombang besar. Di air laut, Anda dapat melihat gurita besar yang panjangnya ribuan mil, melambaikan tentakel besar, dan ada banyak orang kuat yang mengelilingi gurita, dan serangan menimpanya seperti badai yang dahsyat. Pada tubuh monster ikan tersebut, hanya tersisa luka kecil pada guritanya. Dan ketika tentakel gurita yang tak terhitung jumlahnya bergerak, banyak orang kuat tiba-tiba meledak dan mati di tempat. Kekuatan utama di sini masih Raja Hantu Shenming dan 3 orang kuat transenden di sampingnya. Saudara Shenming, lupakan saja dulu. Sekarang kawasan terlarang laut mati telah ditemukan. Para penguasa kawasan terlarang utama ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan metode dan kuota untuk meninggalkan kawasan terlarang laut mati. Penguasa daerah terlarang yang berani membunuh putramu secara diam-diam dan menghancurkan salah satu rohmu. Orang ini pasti punya motif tersembunyi. Namun, prioritas utama kita adalah menghancurkan monster hantu ini terlebih dahulu dan merebut hati hantu tersebut, yang juga merupakan kunci untuk membuka area terlarang. Ucap seorang Master Transendensi rangkap 3 ini berkata dengan suara yang dalam. Mata Raja Hantu Shenming bersinar dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan galak, tidak apa-apa jika Mingsu mati. Bagaimanapun, saya memiliki banyak putra, tetapi orang ini berani menghancurkan salah satu roh saya, dan saya tidak akan pernah menyerah. Aura pembunuh yang tak ada habisnya keluar dari tubuh Raja Hantu Shenming. Saat aku kembali ke kota yang terbengkalai, aku harus menemukan pembunuhnya dan membunuhnya. Kata-kata itu jatuh. Raja Hantu Shenming meledak dengan energi hantu yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba membunuh gurita di bawah. Aura mengerikan meletus, darah bermekaran, dan Raja Hantu Shenming langsung memasuki bagian dalam binatang hantu itu dan mulai bertarung dengannya. Setelah beberapa saat, darah menodai permukaan laut yang gelap, dan mayat binatang hantu besar ini perlahan melayang, dan Raja Hantu Shenming berlumuran darah, berdiri di atas binatang hantu itu. Ayo segera berangkat dan kembali ke kota yang terbengkalai. Ucap Raja Hantu Shenming berkata dengan suara dingin, penuh niat membunuh. Ya, dalam kehampaan, banyak pria kuat yang berteriak keras dengan niat membunuh. Dan ketika Raja Hantu Shenming kembali ke kota yang terbengkalai, di tubuh Qin Chen, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan aura di tubuhnya meningkat hingga ekstrim dalam sekejap. Perasaan abadi dan tanpa celah beredar di tubuh Qin Chen, mekar seperti pelangi, seolah-olah dia telah berubah menjadi transendensi tingkat ketiga. Namun yang jelas, ini hanyalah ilusi. Menghembuskan napas, Qin Chen bergumam, tentu saja, kekuatan transendensi rangkap 3 layak untuk diserap. Ada kilauan di matanya. Sebelumnya, setelah membunuh tubuh roh Raja Hantu Shenming, Qin Chen langsung menelan sepenuhnya aturan yang terkandung dalam tubuh roh ini. Dan aura di tubuhnya menjadi semakin tebal. Jika saya bisa menelan orang kuat transendensi rangkap 3, saya khawatir saya tidak hanya bisa langsung memasuki alam transendensi tingkat kedua, tapi juga selangkah lebih dekat bukan? Hati Qin Chen tergerak, tetapi dia juga tahu bahwa transendensi tingkat ketiga tidak bisa begitu mudah untuk ditelan. Karakter seperti itu semuanya adalah orang kuat tingkat raksasa. Jika Anda ingin membunuh salah satu dari mereka, Anda pasti tidak akan bisa melakukannya sekarang. Pergi dari sini dulu, Raja Hantu Shenming bisa datang kapan saja.
Ucap Qin Chen tidak bisa meremehkan transendensi tingkat ketiga manapun. Di dunia bawah, dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, meremehkan siapapun bisa menimbulkan konsekuensi yang serius. Segera, Qin Chen dengan cepat keluar dari aula bersama Wan Gumingsu. Namun, ketika dia meninggalkan aula, dia tertegun. Dia melihat banyak orang berdiri rapat di depan aula Gunung Awan Hitam, pemimpinnya adalah Gou Hua, memandangnya dengan hormat. Gou Hua, apa yang kamu lakukan? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Kenapa orang-orang ini belum pergi?